Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, agar diberi kemudahan dalam mempelajari pelajaran kali ini dan agar manfaat. Silakan berdoa masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita lanjutkan perkuliahan farmakokinetika yang terakhir ya. Persiapkan dulu catatannya, pulpen, pensil, kalkulator, bila perlu kertas. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaturan dosis pada gangguan ginjal untuk melanjutkan pertemuan minggu lalu. Namun kita sekarang berfokus pada pasien yang mengalami hemodialisis. Next. Gimana nih? Next. Oke. Sebelumnya kita bahas dulu ya tugas minggu lalu. Ini soalnya yang kemarin kan. Soalnya seorang pasien mendapatkan obat lincomycin 600 mg setiap 12 jam secara intramuskular. Pasien mempunyai clearance kreatinin 5 ml per menit. Nilai Ku per Kn sama dengan 45%. Pertanyaannya, haruskah dosisnya disesuaikan? Bila ya, A. Sesuaikan dosis dengan pertahankan interval konstan. Yang B. Sesuaikan interval pendosisan dengan dosis yang konstan. Yang C. Sesuaikan dosis dengan interval pendosisan untuk 24 jam. Gimana jawabannya? Oke, ini pembahasannya. Yang A. Sesuaikan dosis dengan pertahankan interval yang konstan. Berarti kita pakai rumus apa? Pakai rumus yang pertemuan minggu lalu, yang ini. Dosis uremi sama dengan dosis normal dikalikan Ku, konstanta uremi, konstanta laju eliminasi, per konstanta yang normal. Dosisnya sudah ada kan? Dosis yang normal ini 600 mg. Nah, Ku, Kn sudah ada di sini, gampang sekali. Sudah disebutkan di dalam soal 45% atau 45/100. Berarti caranya 600 dikalikan 45/100. Ketemu berapa? Ketemunya ini 270 mg. Pertanyaannya kan sesuaikan dosis dengan pertahankan interval yang konstan. Maka di sini yang A dosisnya berubah menjadi 270 mg. Di dosis awal 600 mg. Intervalnya tetap setiap 12 jam. Oke. Yang B. Sesuaikan interval pendosisan dengan dosis yang konstan. Kita pakai rumus yang ini. Tau uremi sama dengan Kn per Ku dikali tau yang normal. Sudah diketahui juga kan Ku per Kn, tinggal dibalik aja. Kalau Kn per Ku berarti 45/100, kalau dibalik berarti 100/45. Jadi 100/45 dikalikan tau yang normal 12 jam. Hasilnya 27 jam. Maka hasilnya yaitu diberikan 600 mg setiap 27 jam. Yang C. Sesuaikan dosis dengan interval pendosisan untuk 24 jam. Maka kita kembali lagi ke prinsip yang awal. Konsentrasi obat yang dibutuhkan pada pasien yang uremia sama dengan konsentrasi obat yang dibutuhkan pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal. Rumus yang kemarin kan dosis normal per clearance normal dikalikan tau normal sama dengan dosis yang uremi per clearance uremi dikalikan tau yang uremi. Kita atur rumusnya menjadi seperti ini. Ketemu dosis uremi sama dengan dosis normal dikalikan clearance uremi kali tau uremi per clearance normal dikalikan tau yang normal. Kita pakai acuan yang ini. Clearance-nya otomatis sama. Kita coret seret. Ketemu dosis normal, kita anggap 600 mg dikalikan tau
akan kita cari 24 jam per tau normal, kita anggap yang ini tadi. Karena kita akan mencoret CL, maka kita pakai CL ada saat clearance kreatinin 5 mili per menit. Kita pakai yang ini. Kita bukan memasukkan tau normal ini, karena ini adalah bentuk fungsi ginjal yang normal, alias clearance kreatininnya normal. Kita pakai yang ini biar CL-nya bisa dicoret, karena clearance kreatininnya 5 mili per menit. Oke, kita masukkan tau normalnya 27 jam, ketemu 600 dikali 24 per 27 sama dengan 539 mg. Oke, mudah ya, insya Allah. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi. Ini outline-nya. Kita bahas tentang pendahuluan, kemudian extracorporeal removal of drug, dan pengaturan dosis. Ini sama seperti pertemuan sebelumnya. Ini sebagai pengingat lagi ya. Jadi untuk pengaturan dosis atau regimentasi dosis itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Regimentasi individual itu tidak berlaku pada semua obat ya, maksudnya obat-obat yang memiliki therapeutic lebar dan obat-obat OTC itu tidak perlu pengawasan yang ketat, sehingga relatif aman. Hanya biasanya dokter itu menghendaki untuk mempertahankan konsentrasi yang efektif di atas konsentrasi hambat minimum pada penggunaan antibiotika. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi regimentasi dosis apa aja? Ada di sini, ada 4. Bisa dari faktor aktivitas toksisitasnya seperti rentang terapeutik, efek samping, toksisitas. Kemudian selain itu berdasarkan dari faktor farmakokinetikanya, ADME. Lalu faktor lain seperti rute pemberian, bentuk sediaan, kemudian farmakokinetik, dan juga faktor klinis dari pasien sendiri seperti usia, umur, kemudian kondisi patofisiologi pasien seperti pada gangguan ginjal. Itu salah satu yang mempengaruhi regimentasi dosisnya. Nah, ginjal. Ginjal merupakan organ yang penting dalam pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit dan ekskresi sisa-sisa metabolisme dan obat-obatan. Gangguan pada ginjal menyebabkan perubahan farmakokinetika, sehingga perlu penyesuaian dosis. Nah, pada pasien SRD atau end-stage renal disease, fungsi ginjal tidak bisa optimal, sehingga fungsi-fungsi tersebut yang seharusnya ini berjalan dengan normal, itu tidak bisa berjalan dengan optimal. Maka, perlu bantuan untuk menggantikan peran dari ginjal tersebut. Next. Nah, pada pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir atau tadi end-stage renal disease, dan pasien-pasien yang mengalami intoksikasi karena adanya overdosis obat, dapat terjadi akumulasi dari obat-obatan dan metabolitnya, serta toksin-toksin yang tidak diinginkan oleh tubuh. Oleh karena itu, perlu prosedur medis di luar tubuh untuk menghilangkan obat tersebut atau toksin, atau biasa disebut dengan extracorporeal removal of drug. Macamnya ada 3, hemoperfusi, kemudian hemodialisis, dan hemoperfusi, hemodialisis, dan hemofiltrasi. Untuk hemoperfusi yang biasa digunakan untuk kasus-kasus keracunan, bahan yang digunakan dengan bahan arang aktif dan resin amberlate. Kemudian ada yang namanya juga hemofiltrasi. Nah, tapi yang akan kita bahas selanjutnya yang lebih lanjut ialah tentang dialisis. Kita simak dulu ya video tentang proses hemodialisis. A master of multitasking inside the human body? And there are 2 of them? Oh, I know. It's the kidneys. For human beings, they're essential to survival. In fact, the kidneys are small biological marvels. They produce urine, thereby removing excess water and toxins, produce hormones, regulate mineral levels and blood pressure,
make vitamin D, and maintain the body's acid-base balance. Every day, these versatile organs cleanse all the body's blood, about 300 times. If the kidneys become diseased or fail, it's a serious health problem, because excess water and waste products from the body's metabolism can no longer be filtered out of the blood. To prevent toxins from accumulating, the blood must now be regularly cleansed with the help of dialysis. The most widely used form of dialysis therapy is called hemodialysis. At the center of hemodialysis is a dialysis filter, known as a dialyzer. Serving as an artificial kidney, it cleanses the patient's blood during the treatment. Inside a plastic tube 30 centimeters long, about 12 inches, the blood flows through up to 20,000 hair-fine fibers. Microscopic pores in the fibers filter out metabolic waste and excess water, which the dialysis fluid then carries away. As the blood cleansing process proceeds inside the dialyzer, a dialysis machine pumps the blood, administers anticoagulants, and monitors circulation. A treatment can take from 3 to 6 hours, usually 3 times a week. Chronic kidney failure afflicts more than 3 million people worldwide. Most require life-saving dialysis treatment. Fresenius Medical Care is the world leader in dialysis. About half of all dialyzers and dialysis machines sold worldwide are made in our plants. In our more than 3,500 dialysis clinics, we treat over 300,000 patients. Every 0.7 seconds, we start a dialysis treatment for a patient somewhere in the world. We are giving patients with chronic kidney failure a future worth living and the best possible quality of life. Oke, dialisis. Dialisis merupakan suatu proses artifisial atau buatan di mana akumulasi obat atau metabolit sisa dihilangkan melalui proses difusi. Proses difusi. Nggak keluar. Nah, proses difusi. Proses difusi nanti akan membuat akumulasi obat dan metabolit sisanya itu keluar dari tubuh ke dalam cairan dialisis. Kata kuncinya di sini yaitu difusi ya. Nah, perlakuan dialisis yang umum itu ada 2. Satu, dialisis peritoneal atau biasa disebut CAPD. Kemudian ada juga proses hemodialisis. Prinsipnya keduanya ini itu darah atau cairan tubuh berkesetimbangan dengan cairan dialisis yang melintasi membran dialisis, berdifusi ke cairan dialisis dan kemudian dihilangkan. Nah, dialisat, cairan yang untuk pencucinya tadi itu isinya ada air, dektrosa, elektrolit, elemen lain yang serupa cairan tubuh normal. Kemudian sifatnya tidak toksik. Selanjutnya, nah ini gambar dialisis peritoneal. Jadi dialisis peritoneal ini, sebentar dihapus dulu stabilonya. Oke. Dialisis peritoneal ini dia itu menggunakan membran peritoneal. Membran peritoneal ini ada di perut. Nah, dia ini sebagai filternya. Peritoneum itu sendiri ada 2 komponen visceral sama komponen parietal. Areanya itu besar, sekitar 1.200 ml. Areanya itu 1-2 meter. Nah, dia ini dapat ditembus oleh zat yang terlarut dengan berat molekul kurang dari 30.000 Dalton. Jumlah aliran splanik itu sebesar 1.200 ml per menit. Tapi yang kontak dengan peritoneal hanya sebesar 70 ml per menit.
Nah, prosedurnya itu pertamanya dilakukan pembedahan untuk pemasangan kateter peritoneal. Jadi di sini perlu ada proses pembedahan untuk memasang kateter. Nah, tapi hal ini tuh lebih sederhana daripada prosedur yang hemodialisis. Dia itu tidak memerlukan operasi vaskuler dan tidak perlu heparinisasi. Oke, setelah pemberian kateter, nanti ada namanya cairan dialisis. Nah, cairan dialisis ini akan dipompa ke dalam rongga tubuh ini. Lalu ada proses difusi. Ini proses difusi. Kemudian dialisa tersebut akan keluar, dibuang dengan cepat. Nah, kemudian dialisat yang baru ini akan diisi dan dibuang secara berkala. Nah, dialisis peritoneal ini mudah dilakukan mandiri untuk pasien-pasien yang ingin melakukan dialisis mandiri di rumah. Tapi clearance pada dialisis peritoneal ini lebih lambat daripada proses hemodialisis. Untuk cairan yang masuk ke sini, dialisat ini sekitar 2 liter. Nanti 2 liter ini masuk melalui kateter yang dipasang dan akan dilakukan setiap 4-6 jam. Nanti cairan tersebut dikosongkan. Mana ini kursornya? Nah, cairan tersebut keluar. Nanti diisi lagi sama cairan dialisat yang baru. Next. Nah, ini sama ya, sama kayak video tadi. Jadi hemodialisis itu menggunakan mesin dialisis. Mesin dialisis yang menyaring darah melalui membran buatan. Dia membutuhkan akses ke pembuluh darah untuk darah mengalir ke mesin dari tubuh. Nih. Jadi dia ada akses sementara. Jadi ada namanya shunt di lengan. Jadi ada pipa untuk arteri dan pipa untuk vena. Nah, pipa ini bergabung di atas kulit. Nah, untuk permanen akses ke pembuluh darah, akses permanen ini dibutuhkan namanya prosedur pembedahan. Ada namanya fistula arteriovenosa atau graft. Tetapi pasien juga harus sadar atau aware dengan pengendalian infeksi dari sisi bedahnya, karena ini akan selalu ada di pasien, jadi harus aware terhadap infeksi. Oke, darah dari arteri masuk ke dalam mesin. Kemudian bahan limbah dikeluarkan dari darah. Bahan limbah dikeluarkan dari darah dengan difusi melalui membran buatan sebelum darah itu kembali masuk. Ada diberikan heparin untuk mencegah pembekuan darah selama proses dialisis. Nah, dialisis ini dilakukan 1-2 kali setiap 2 hari. Loh, mana kursornya? 1-2 kali setiap 2 hari hingga 3 kali seminggu dengan masa perlakuan 2-4 jam. Nah, untuk waktu dialisis ini bergantung dari fungsi ginjal, kemudian penyakit komplikasi, ukuran dan berat badan pasien, serta efisiensi dari mesin itu sendiri. Ada juga tekanan hidrostatik yang mempengaruhinya. Jadi dia akan mendorong molekul obat masuk ke dialisat oleh proses ultrafiltrasi. Oke. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dialisis obat. Itu bisa karena faktor fisikokimia obat atau dari karakteristik mesin dialisisnya itu sendiri. Oke. Dari sifat fisikokimia dan farmakokinetik dari obat. Ada dari kelarutan airnya, jadi di mana obat yang tidak larut air atau sangat larut lemak itu tidak terdialisis. Lalu dari faktor ikatan protein. Kalau obat itu terikat protein yang kuat, dia tidak akan terdialisis karena ada proses difusi pasif.
lalu dari molecular weight atau berat molekul. Jadi hanya molekul yang kurang dari 500 itu mudah terdialisis. Kemudian obat-obatan dengan volume distribusi yang besar akan terdialisis lebih lambat karena faktor penentu dari laju dialisis itu volume darah yang masuk ke mesin. Nah, obat yang volume distribusinya besar itu banyak terdistribusi di jaringan tubuh. Nah, selain itu bisa jadi dari karakteristik mesin dialisis. Dari laju aliran darah yang tinggi itu menghasilkan aliran clearance yang tinggi juga. Kemudian dari faktor dialisatnya seperti komposisi sama laju dari dialisatnya, kemudian membran dialisisnya, dari permeabilitas dan luas areanya, dan juga tekanan dari transmembrannya. Durasi sama frekuensi dialisis itu juga mempengaruhi. Oke, next. Ada istilah yang namanya dialisans atau disebut juga dengan clearance dialisis. Clearance dialisis itu maksudnya penghilangan obat dari mesin dialisis. Dialisans ini juga dialisans ini juga didefinisikan dengan persamaan ini. CLD atau dialisans clearance dialisis sama dengan Q dikalikan CA min CV per CA. Q adalah laju aliran darah ke mesin ginjal, CA adalah konsentrasi obat dalam arteri darah atau aliran darah yang masuk, kemudian CV itu konsentrasi obat dalam darah vena, itu yang keluar. Nanti hasilnya ini Q dikalikan CA min CV, itu nanti akan diper CA, konsentrasi obat darah arteri. Kemudian waktu paruh eliminasi atau tes tengah untuk obat yang lepas dialisis itu dikaitkan dengan clearance tubuh total yang tersisa atau CLT dan volume distribusi atau VD. Di sini rumusnya tes tengah sama dengan 0,693 per CLT dikali VD. Oke. Selama proses dialisis, otomatis ada obat yang hilang kan? Nah, fraksi obat yang hilang itu dapat diperkirakan dengan rumus ini. Fraksi obat yang hilang sama dengan 1 min E pangkat min CLT plus CLD kali T per VD. Dari rumus ini bisa dilihat kalau VD-nya itu semakin meningkat, maka fraksi obat yang hilang akan menurun. Nah, bisa dilihat di tabel ini juga. Nah, tabel ini memprediksikan hemodialisis dan waktu paruh obat serta penghilangan obat pada saat overdosis. Di sini dilihat salisilat sama fenobarbital fraksinya 0,3 sama 0,5, fraksi dikoksin 0,07, fraksi fenitoin 0,04. Nah, asam salisilat sama fenobarbital itu mudah didialisis karena dia memiliki VD yang kecil, kemudian berat molekul yang kecil, dan larut dalam air yang tinggi. Sedangkan untuk dikoksin, dia fraksi terdialisisnya itu kecil karena dia VD-nya itu besar, dia akan banyak terdistribusi di jaringan. Nah, kemudian untuk fenitoin, dia obat yang terikat protein plasma yang tinggi, jadi dia tidak mudah terdialisis. Makanya di sini fraksi yang terdialisis juga kecil.
Nah, makanya kalau ada keracunan atau intoksikasi digoxin sama phenytoin, dia nggak bisa dieliminasi sama proses dialisis. Soalnya kan fraksi terdialisisnya kecil toh. Nah, kalau fraksi terdialisisnya besar kayak salisilat, itu bisa. Makanya kalau keracunan salisilat bisa digunakan dialisis. Next. Nah, gambar ini memberikan penjelasan bahwa pengaruh hemodialisis pada eliminasi obat. Sebentar, kok hilang lagi nih? Pengaruh hemodialisis pada eliminasi obat. Nah, selama proses interdialisis di sini, clearance tubuh total pasien itu akan menurun secara lambat. Nih, tidak terlalu curam. Interdialisis ini maksudnya jarak antara dialisis 1 ke dialisis selanjutnya. Nah, bagaimana mencari konsentrasi obat yang tersisa? Kita pakai rumus ini. CP sama dengan CP0 dikali E pangkat min KT. CP, konsentrasi obat yang tersisa, itu sama dengan konsentrasi obat awal, atau gimana rumusnya CP? Dosis per VD. Dosis per VD dikalikan E pangkat min KT. T di sini menunjukkan waktu yang ingin diketahui setelah dosis yang masuk. Oke, lebih jelasnya nanti kita coba masuk ke latihan. Sebentar. Oke, kita masuk ke latihan. Coba siapkan kalkulator sama pensil dan juga catatannya ya. Ada pasien laki-laki 73 tahun dengan berat badan 65 kg, menjalani HD dengan pasien itu memiliki clearance kreatinin kurang dari 5 ml per menit. Pasien itu mendapatkan topramycin 1 mg per kilogram berat badan secara IV bolus. Sifat dari topramycin ini diekskresi di urin sebesar 90% dan terikat protein 10%. Berarti ikatan protein kecil, ekskresi urin besar, maka obat ini akan mudah terdialisis. Untuk tes setengah normalnya, pada pasien yang normal itu 2,2 jam. Diketahui tes setengah eliminasi interdialisis yaitu 50 jam. Tes setengah selama dialisis yaitu 8 jam. VD 0,33 liter per kilogram. Pertanyaan pertama, hitung konsentrasi obat awal setelah dosis yang pertama. Pertanyaan kedua, konsentrasi obat tepat sebelum dialisis 48 jam setelah dosis awal. Jadi ceritanya setelah 48 jam pemberian dosis akan dilakukan dialisis. Pertanyaan ketiga, hitung konsentrasi obat pada akhir dialisis setelah 4 jam. Pertanyaan keempat, hitung jumlah obat yang hilang dari tubuh setelah dialisis. Pertanyaan kelima, ini cukup tahu saja, berapa dosis topramycin yang diberikan pasca hemodialisis. Oke, catat dulu. Diketahui, kemudian dosis, berat badan, di setengahnya. Oke, dihapus dulu. Oke, selanjutnya latihan. Oke. Yang A, konsentrasi obat awal setelah dosis pertama. Nah, pasien kan diberikan dosis 1 mg per kilogram berat badan. Kita cari dulu dosis yang diberikan pada pasien. Beratnya 65 kg. Berarti 1 mg dikalikan 65 sama dengan 65 mg. Oke, ketemu ini dosis yang diberikan pada pasien. Sekarang kita cari VD pasiennya. VD 0,33 liter per kilogram. Berat badan pasien 65 kg. Berarti 0,33 dikalikan 65 sama dengan 21,45 liter. Berarti pertanyaan A, berapa konsentrasi obat awal setelah dosis pertama? Ya sudah, CP sama dengan dosis per VD 65 dibagi 21,45 sama dengan 3,03.
3,03 mg per liter. Berarti konsentrasi obat awal setelah dosis pertama yaitu 3,03 mg per liter. Gampang kan? Lanjut, yang B. Kita hapus dulu. Oke, lanjut yang B. Berapa konsentrasi obat tepat sebelum hemodialisis? Jadi, obat itu sudah berada di tubuh 48 jam. Obat ada di tubuh 48 jam. Berarti dia sebelum hemodialisis, berarti dia ada di fase interdialisis. Ada di fase ini, ada di fase interhemodialisis karena dia mau hemodialisis. Berarti CP0-nya tadi 3,03 dikali E pangkat min KT. K kan belum diketahui. K rumusnya kan 0,693 per T setengah. T setengahnya pakai yang T setengah interhemodialisis karena dia sebelum dilakukan hemodialisis. T setengahnya 50, masukkan 0,693 per 50 dikalikan T. T-nya 48 jam setelah dosis awal. Nanti ketemu 1,58 mg per liter. Jawabannya sama semua kan? 1,58 mg per liter. Oke, lanjut. Berapa konsentrasi obat akhir dialisis setelah 4 jam? Di sini. Ntar saya tandain. Tadi yang interdialisis di sini. Interhemodialisis tadi yang 48 jam setelah dosis awal. Nah, sekarang di sini. Konsentrasi obat akhir dialisis. Jadi ini 4 jam. 4 jam. Kita pakai rumus CP sama dengan CP0 kali E pangkat min KT. Kita masukkan CP0-nya bukan yang ini. Karena di sini tadi konsentrasinya itu kan ini. Betul? Maka kita masukkan angka yang 1,58 dikalikan E pangkat min KT sama K-nya belum diketahui. Kita cari 0,693 per T setengah. T setengahnya pakai yang T setengah dialisis. Ini obat hilang selama ini, maka kita pakai T setengah dialisis. Masukkan 8 dikalikan T. T-nya 4 jam. Dialisisnya selama 4 jam. Nanti ketemu 0,547 mg per liter. Next. Berapa jumlah obat yang hilang dari tubuh? Jumlah obat yang hilang dari tubuh berarti bukan konsentrasinya. Jumlah obat yang hilang dari tubuh yaitu jumlah obat dalam tubuh sebelum dialisis di sini tadi. Nah, di sini tadi dikurangi jumlah obat setelah dialisis. Di sini tadi berapa? 1,58. Di sini tadi 1,58. Yang di sini tadi 0,547. Tapi itu kan masih dalam konsentrasi. Kita mau tahu jumlahnya. Berarti kita perlu kali dengan VD-nya. VD-nya tadi 21,45. Nanti ketemu 1,58 dikali 21,45 dikurangi 0,547 dikali 21,45 ketemu 22,16 mg. 22,16 mg. Ini jumlah obat yang hilang dari tubuh setelah dialisis. Berapa dosis topramycin pengganti? Nah, ini sekedar tahu saja, kita tidak membahas sampai sejauh ini untuk tahap S1 ini ya. Jadi untuk penggantian topramycin itu sekitar 1 mg per kilogram. Maka perkiraan konsentrasi plasma yaitu 65 mg 1 kali berat badan pasien 65 mg kali VD-nya per VD-nya ditambah 0,547 per liter konsentrasi yang ini tadi akhir ketemu 3,58 mg per liter. Maka kita memberikan topramycin 65 mg untuk menghasilkan topramycin plasma sebanyak 3,58. Oke, sampai sini selesai pembahasannya.